Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Nano, praktisi ilmu komunikasi politik. Langsung saja Mas Nano, kita mau bicarain mengenai isu yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu isu MK. Bagaimana pendapat dari Mas Nano? Oke, jadi terkait dengan MK, saya coba untuk menjelaskan dulu. Ini kan terkait dengan judicial review yang dilakukan oleh masyarakat untuk menguji aturan mengenai batas usia minimal. Jadi sama aturan-aturan lain. Nah, oleh MK itu diputuskan bahwa aturan batas usia minimal itu tetap, tapi ada klausul tambahan. Ini yang menjadi blunder di masyarakat, jadi mengalami krisis politik, yaitu dibolehkan walaupun belum usia 40 tahun, tapi dia pernah menjadi pimpinan daerah di kabupaten, kota atau provinsi. Nah, dari situ saya melihat bahwa kebijakan ini merupakan satu kebijakan yang kalau dari sisi kacamata hukum ini memang satu klausul yang saya kira Hakim MK sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Pertama terkait dengan menjadi sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat agar masyarakat semakin banyak yang bisa masuk ke kompetisi di capres-cawapres. Terus yang kedua terkait dengan kesempatan anak muda yang saya kira layak kita apresiasi, bahwa dengan batas usia memang menurut hukum itu adalah satu standar kedewasaan, bisa jadi begitu. Tetapi bahwa di masa lalu banyak juga tokoh-tokoh nasional kita, father kita itu memimpin partai, menjadi tokoh nasional, menjadi bahkan dijagokan sebagai pimpinan-pimpinan nasional, menteri juga belum berusia 40 tahun. Itu sih menurut saya. Jadi kenapa ketika ini kita anggaplah sebagai kasus yang terlalu dipaksakan begitu kan? Jadi kenapa mesti sudah dekat pendaftaran capres dan cawapres ini, kenapa begitu keputusan di MK itu juga begitu terlalu cepat gitu? Itu bagaimana tanggapannya Mas Nano? Ya, kalau saya melihat memang ini terkait dengan usaha masyarakat ya, usaha warga negara Indonesia untuk memperjuangkan haknya, karena selama ini juga gugatan-gugatan terkait undang-undang pemilu ke MK sudah berkali-kali dilaksanakan dan berkali-kali ditolak ya. Baru kali inilah yang secara umum bisa diterima terkait dengan batas usia minimal. Oke. Kemudian kita menyoroti dengan adanya Mahkamah Kehormatan ini, MK. Apakah ketika nanti MK memutuskan bahwa keputusan MK-nya bermasalah, bagaimana ke depannya ini kira-kira? Kalau menurut aturan hukum, MK kan memang akan menyidang persoalan etik dari keputusan. Jadi etik dari pengambil keputusan adalah hakim MK-nya. Kalau hakim MK-nya melanggar ya sudah. Tapi kalau menurut saya tidak kemudian juga MK yang secara formal itu ditunjuk tidak menggunakan mekanisme. Kalau penunjukan hakim MK itu kan secara administratif proses ya, itu sangat panjang itu. Kalau MK kan memang berdasarkan pertimbangan situasional ya kali ini itu yang ditunjuk itu. Sehingga kalau kemudian keputusan MK juga menganulir keputusan MK, ini akan jadi presiden buruk, jadi masalah baru. Misalkan begini, nanti ketika
seluruh caleg itu menggugat ke MK dan oleh MK itu diterima atau dibatalkan, itu masih punya potensi dia menggugat keputusan MK ke MK. Oke. Ya karena sudah ada contoh. Kalau sudah ada contoh bahwa ketika misalkan hari ini keputusan MK mampu membatalkan keputusan MK. Nah ini satu bentuk saya kira dari sisi pemerintah sendiri, aturan hukum ya, dari sisi aturan hukum saya kira memang perlu dijaga ketaatannya. Oke, jadi dia bukan bukan keputusan MK-nya yang bisa dibatalkan gitu ya, ya. Tapi pimpinan atau hakimnya sendiri. Ya, soalnya hakimnya. Jadi memang. Kemudian yang berarti ini nggak ada problem ya ketika nanti MK menyatakan prosesnya itu bersalah, berarti kita langsung tanda kutip nih, Wapres Gibran bakalan bisa lanjut. Kalau saya sih begini sih, dari sisi kacamata ini ya, komunikasi pemerintah. Nah, saya kira pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah mengkomunikasikan sesuai aturan hukum itu kan bahwa keputusan MK itu langsung berlaku dan bersifat mengikat. Otomatis seluruh peraturan-peraturan di bawahnya itu akan terpengaruh, maka otomatis akan ada perubahan-perubahan. Maka dalam hal ini lembaga-lembaga yang terkait, misalkan dari sisi hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM dan juga dari pemerintah sendiri ini menginformasikan kepada masyarakat bahwa keputusan itu adalah keputusan yang diambil oleh MK dan saya kira pihak pemerintah karena ini bagian dari sistem ketatanegaraan kita ya harus mengkomunikasikan ini. Memang ada problem sih di dalamnya, misalkan dari sisi Mensesnek maupun Menteri Hukum dan HAM ini dari partai yang menolak keputusan MK. Ini kan jadi kalau misalkan dari satu suara bisa jadi begitu, otomatis kan diambil alih oleh yang lebih tinggi posisinya ya, dalam hal ini presiden. Dan saya kira presiden kemarin juga sudah secara implisit ya ngomong bahwa ya kita merestui kata Pak Jokowi begitu. Tuh. Baik. Terus dari segi nepotisme nih kan ada juga kelompok masyarakat tertentu melaporkan ya bahwa itu ada dinasti politik. Dinasti politik ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga ini kita bicara ini kan. Ya saya kira ini bagian dari perlu menyusun semacam sistem kontrol masyarakat ya, dalam hal ini warga negara ya. Jadi dalam sistem komunikasi pemerintahan antara masyarakat, warga negara dengan pemerintah perlu ada check and balance. Jadi fungsi warga negara kan bertugas selain mengoreksi, selain mendukung program pemerintah juga mengoreksi. Nah, dalam hal inilah ketika keputusan-keputusan pemerintah dianggap keliru atau dianggap salah, itu ya warga negara dalam hal ini perlu melakukan koreksi lewat upaya-upaya hukum yang sesuai. Misalkan ya kalau dari keputusan MK karena sudah mengikat ya perlu ada peninjauan dari sisi judicial review yang lain gitu. Oke, baiklah pemirsa dimanapun berada, saya kira cukup ya, cukup Mas. Terima kasih sekali. Kita berbincang mengenai isu yang terkait dengan MK. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di season berikutnya. Terima kasih.